Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita mengenai Injil Kerajaan Sorga. Dan kita kemarin sudah bicara mengenai makna panggilan Abraham. Panggilan Abraham ya. Dan saya mencoba mengulang lagi karena ini awalnya itu Taman Eden. Kalau orang memahami Taman Eden, dia akan memahami juga Injil Kerajaan ini. Taman Eden itu adalah kerajaan sorga yang ditegakkan di muka bumi ini pada tahap awalnya, di mana manusia Adam dan Hawa diperintahkan untuk memelihara kerajaan sorga di muka bumi. Ya, Adam dan Hawa ingat tidak punya otoritas sama sekali. Otoritas Taman Eden itu adalah firman itu. Otoritas firman, jangan kau makan buah pohon pengetahuan. Begitu Adam melanggar otoritas firman itu, dia keluar dari Taman Eden. Dia tidak bisa lagi menjalankan kerajaan sorga di muka bumi. Ini yang harus kita pahami ya, karena gereja itu nanti juga begitu. Kita sebagai anggota gereja tidak ada memiliki otoritas apapun. Karena dalam dunia kekristenan sudah banyak nih otoritas, dari mulai otoritas paus lah, otoritas gembala sidang, otoritas ini. Nanti kita cerita itu. Tapi rencana Bapa semula itu adalah menegakkan kerajaan Mesias, kerajaan firman. Otoritas dengan otoritas firman, Yesus adalah firman yang hidup, Logos. Jadi manusia itu hanya bisa memelihara dan menjalankannya itu. Untuk apa kita menjalankan kerajaan sorga di bumi? Untuk menaklukkan atau menginjak kabas, istilah Ibrani itu. Karena ada musuh, ada kerajaan kegelapan yang menguasai di bumi ini ya. Nah, oke. Kemarin kita sudah bahas makna daripada panggilan Abraham yang terutama itu yang perintah Tuhan, keluarlah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Kenapa harus keluar? Karena di Ur-Kasdim pada waktu itu adalah pecahan kerajaan Nimrod, kita tahu, dan ilah-ilahnya pun ada. Tiap kota, tiap bangsa itu kan ada ilahnya. Kalau Babel itu ilahnya Bel, ya, dewanya ya. Kalau di Ur-Kasdim itu disebut Allah lain oleh Joshua ya. Jadi harus keluar dari situ Abraham itu sendiri, jangan bawa bapaknya, jangan bawa Lot. Walaupun Abraham itu gagal di situ, tapi tujuan Tuhan untuk mengeluarkan Abraham dari pecahan kerajaan Nimrod dengan segala ilahnya di situ adalah Abraham mau dijadikan suatu bangsa dan suatu kerajaan yang merupakan simbol daripada kerajaan Mesias. Simbol, ingat di garis bawah itu, nanti kita akan bahas itu. Kerajaan Israel itu hanya simbol kerajaan Daud daripada kerajaan Mesias, anak Daud ya. Karena kepada Daud dijanjikan bahwa dia akan memiliki anak keturunan yang tahtanya kokoh selama-lamanya ya. Bukan keturunan jasmani itu ya. Itu keturunannya yang dimaksud keturunan yang spesial itu yang dimaksud itu. Anakmu itu huruf besar itu artinya Mesias ya. Karena Yakub pun sudah menubuatkan tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripada suku Yehuda ya. Dan sampai dikatakan, mari saya baca dulu sebentar ini. Ini Yakub pun sudah menubuatkan itu. Dikatakan ayat 10 pasal Kejadian 49, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Ini banyak orang para ahli percaya ini yang dimaksud Mesias ya, yang berhak atas tongkat kerajaan itu. Jadi otoritas tetap otoritas Mesias itu harus digarisbawahi ya. Makanya Mesias itu tidaklah mempercayakan saat ini ya di bumi ini ya, tidak mendelegasikan otoritasnya. Itu ungkapan delegasi itu hanya berlaku dalam gereja yang sudah jatuh jadi organisasi ya. Tadinya gereja kan organisme, tidak ada delegasi otoritas itu ya. Oke, sekarang kita mau bahas kerajaan Israel itu adalah simbol saja. Bagaimana dengan kerajaan Mesias? Karena kerajaan Israel itu duniawi. Ada rajanya raja dunia, ada musuh-musuhnya duniawi, orang ya, musuhnya itu 7 bangsa itu kalau di tanah itu. Ada juga istana jasmani ya. Mesiasnya juga dalam tanda kutip, Daudnya itu punya istri banyak juga nggak masalah ya. Pendeknya segala sesuatu itu jasmani karena memang itu simbol. Perjanjian lama itu adalah simbol, nubuat dan bayangan. Tapi kalau kerajaan Mesias itu lain ya. Makanya Yesus bilang di depan Pilatus,
Dia bilang kerajaanku nggak dari sini. Artinya maksudnya bukan kayak Daud itu. Nah itu sebabnya Yesus pernah nantang orang-orang Farisi. Ya, karena orang Yahudi punya pikiran bahwa mereka sampai sekarang belum mau terima Yesus sebagai Mesias. Karena mereka punya pikiran, rabi-rabi, kalau sudah baca di YouTube itu, rabi-rabi itu berpikir bahwa Mesias itu akan membangun kerajaan mirip dengan kerajaan Daud, yaitu jasmani. Ya, jadi kalau saya dengar-dengar tuh minimal 3 lah tandanya bahwa seseorang itu Mesias. Pertama, dia bangun bait suci, jasmani ya maksudnya ya. Sementara Yesus datang bangun bait suci gereja spiritual orang ya. Kalau yang dia harapan Israel tuh bait suci itu jasmani. Itu makanya sampai sekarang belum tuh bait suci yang ketiga belum dibangun tuh. Kemudian kedua, dia akan membebaskan Israel dari musuh-musuh jasmani. Sementara Yesus datang membebaskan Israel dari dosa ya, musuhnya iblis, roh jahat ya. Yang ketiga, Mesias itu syaratnya dia akan membawa perdamaian bagi dunia. Dalam arti Israel kepala, bangsa Israel, yang lainnya ekornya. Karena memang itu janji Tuhan. Engkau akan menjadi kepala, yang bangsa-bangsa lain ekor. Walaupun itu ayat juga dicomot gitu sama orang Kristen, kau jadi kepala, semua yang lain ekor. Kalau semua orang Kristen kepala, ya gimana? Siapa ekornya? Ya. Jadi itu 3 syarat kalau orang aku dia itu Mesias ya, anak Daud. Nah itu makanya Yesus tanya nih di Matius sama orang Farisi, Matius 22 ya, ayat 41 saya baca ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Ini bukan Yesus nggak tahu Mesias itu anak siapa, dia mau pancing dulu pengertiannya orang Farisi ini. Karena orang Farisi berpikirnya jasmani. Dia bilang tentu nggak usah pusing-pusing nih, ya. Orang Farisi anak Daud. Nah, Yesus kutip Mazmur 110 itu ayat 1. Nah, kalau begitu kenapa Daud menyebut Mesias itu Tuhannya? Itu ayatnya begini. Tuhan berfirman kepada Tuanku, itu Daud yang ngomong. Tuhan berfirman kepada Tuanku yang duduk itu sebelah kanan itu. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sebagai apa? Sebagai raja dia menyebut Mesias itu tuannya. Baru Yesus bilang, loh kalau dia itu anaknya gimana? Kenapa Daud nyebut dia tuannya? Orang Farisi nggak bisa jawab. Sebenarnya sederhana sekali. Karena kerajaan Mesias ada dalam dimensi yang lebih tinggi daripada dimensinya Daud. Daud itu dimensi ruang dan waktu, jasmani. Sementara kerajaan Mesias dimensi surgawi. Itu makanya kerajaan surga ya, yang akan turun ke muka bumi ini ya. Nah jadi kerajaan Mesias itu Yesus bilang emang bukan dari dunia ini, itu kerajaan surgawi, tahta. Jadi Tuhan menciptakan 3 dimensi itu ya, dimensi surgawi, dia meletakkan tahtanya di situ, ciptakan segala makhluk surgawi di situ. Kemudian dimensi kita ini ruang waktu ya, bumi, dan dimensi di bawah bumi, orang yang sudah mati itu, masuk dunia orang mati ya. Nah itu nanti kerajaan surga itu yang tahta surgawi, tahta Mesias itu turun, tahta anak domba itu ke bumi ya. Itu sebabnya Daud menyebut Tuhan ya, sampai musuh-musuhnya ditaklukkan. Siapa yang melawan Yesus itu semua musuh, dari kerajaan setan iblis roh jahat sampai orang-orang yang nggak mau mengaku Yesus adalah Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang sampai setiap lutut bertelut, lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu sampai pasti akan terjadi ketika kerajaan surga turun di muka bumi. Kapan? Yang penuhnya ya, secara fullnya itu pada kedatangan Yesus yang kedua kali itulah, yang biasa disebut kedua kali ya. Oke. Nah sekarang jadi sudah kita pahami bahwa kerajaan Israel itu hanya simbol. Nah sekarang bagaimana Israel ini sampai sekarang kan nggak terima Yesus. Padahal Paulus bilang Israel akan diselamatkan pada waktunya, Roma pasal 9-10 itu ya. Pada waktunya setelah jumlah bangsa-bangsa lain genap. Jadi bagaimana Israel akan dipulihkan dengan dalam konteks apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Dalam konteks perjanjian baru. Tetap Israel akan dipulihkan, tapi oleh Mesias yang adalah Yesus itu. Dalam konteks perjanjian baru. Bukan lagi bangun bait suci. Itu kan udah, simbol itu udah, makanya udah dirubuhkan tuh tahun 70 sama Jenderal Titus. Udah gak ada gunanya lagi. Ya, sudah selesai. Tugasnya sebagai simbol itu udah selesai. Ya. Nah, oke. Sekarang banyak orang berpikir fokus Tuhan tuh sorga tuh bumi sih. Karena dari awal sebenarnya ya,
Dari awal tuh fokus Tuhan tuh bumi, ya. Dari kejadian 1 itu bilang baik kita menjadi manusia supaya menaklukkan bumi, menguasai bumi, memenuhi bumi, ya. Kemudian saya baca dulu satu, ada itu Mazmur 115 itu ayat 16. Saya bacakan ya. Langit itu, langit kepunyaan Tuhan, tahta itu ya, istilah Ibrani samayim itu sorga. Sorga itu sorga kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bumi itu, ya. Kemudian Yesus juga bilang kan, barang siapa lemah lembut akan memiliki bumi. Yesus juga bilang, datanglah kerajaanmu, tegakkan di bumi, maksudnya. Selalu bumi itu memang fokus. Dalamnya kekristenan itu fokusnya sorga, diangkat ke sorga, nyanyi di sorga, lunjau di sana. Itu keliru, blunder banget itu ya. Saudara nggak usah masuk ke sorga. Sekarang kalau memang benar-benar percaya Yesus, sudah di dalam sorga. Kita sudah menjadi warga negara sorga. The kingdom of God is within you. Dalam itu batin kita. Kita juga Efesus 2:6 sudah didudukan bersama-sama dengan Yesus di alam sorgawi. Batin kita ini sudah dalam sorga. Sorga nggak perlu, kita nggak perlu pergi ke sorga. Tunggu mati dulu. Kita butuh sekarang tubuh ini dibebaskan dari tubuh jasmani ini, glorification by faith di surat Roma, supaya kita di bumi ini melayani, menyelesaikan, membuat musuh-musuhnya Mesias itu dihancurkan. Sampai bumi ini bergerak menuju bumi baru dan langit baru juga. Fokus bumi yang kita injak ini ya. Ada banyak orang berpandangan nanti ke langit bumi baru itu, nanti kita bahas itu. Ya, itu ada yang baru itu. Sementara bumi yang ini nih dibuang Tuhan. Oh, nggak bisa. Rencana Tuhan tuh nggak akan berubah. Manusia mesti taklukkan bumi yang kita injak ini nih. Ya, jangan mau lari-lari deh dari bumi yang kita injak ini. Ini fokus Bapak nih, rencana Bapak. Bumi ya. Kalau saudara ingin ke surga, itu berarti saudara belum percaya Yesus benar kali ya. Oke lah, semoga ya. Semua kita memahami Injil Kerajaan Sorga. Jangan dengar Injil-Injil yang lain. Ya, Injil kemakmuran lah, yang mau Injil diangkat ke sorga lah, yang macam-macam ya. Oke, cukup ini, nanti kita sambung lagi ya. Haleluya, amin.